Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. The best slow hit station. From the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. Phone number 6332-703. Fax number 634-2707. Short message service 0818-80105A. Marketing Department 525-7892. or click www.litefmjakarta.com. The best slow hit station, 105.8 Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertaruh. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. 105.8 Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, kembali saya Brian Silver menemani Anda dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim telah tersambungkan dengan teman sharing kita, Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Ya, kabarnya gimana Siwo malam hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja Siwo ya. Silakan Light Audience, Anda bisa menggunakan line telepon kami di 6332706 atau juga mungkin ingin mengirimkan SMS silakan di 081 8801058. Ya, kita awali penelpon pertama silakan 6332706. Juga bagi Anda yang bisa mengakses kami melalui Indovision channel ID 204 atau juga live streaming di Light FM Jakarta, www.lightfmjakarta.com ya. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, bisa dimatikan saja radionya, Ibu? Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ini dengan Mbak Iha. Iha. Oke, Iya. Mbak Iha di mana? Di Jakarta, di Priok. Jakarta. Di Priok. Silakan Mbak Iha. Iya, mau tanya begini, Pak Siwo. Saya kan pernah mimpi melihat tulisan Allah dan Muhammadur Rasulullah. Sebentar Mbak Iha, sebentar. Siwo bisa terdengar Siwo ya? Bisa. Iya, silakan lanjut Mbak Iha. Di langit gitu. Terus tulisannya Arab. Terus yang saya mau tanya, mohon komentarnya gitu. Mungkin Mbak Siwo bisa ngasih komentar gitu. Iya, kita sharingkan ya Mbak Iya. Iha ya. Terima kasih Mbak Iha. Yuk, Ya, baik. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Siwo, kita sekalian buka acara berproses menuju kesejahteraan diri untuk edisi hari ini. Monggo Siwo.
Kapten Brian. Monggo. Kepada seluruh light audience, semoga kita semakin mampu untuk berproses menuju kesejatian diri. Kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Light audience. Sekedar mengulang kembali saja. Saya duduk di sini sebagai teman sharing Anda, bukan sebagai narasumber atau rujukan. Saya duduk tidak mewakili pihak manapun, tetapi hanya sekedar bertukar pemahaman, itu pun sangat dibatasi dengan kapasitas yang ada pada diri saya. Sehingga jadi mohon jangan tergesa-gesa diterima, tapi juga jangan tergesa-gesa ditolak. Jadikan ini sebagai penambah data, penambah wawasan, atau mungkin juga penambah perbandingan. Kita masuk ke yang pertama yang sudah diawali oleh Mbak Iha di Priok. Beliau mengangkat permasalahan tentang mimpi. Pernah melihat mimpi ada di angkasa, ada tulisan dalam huruf Arab, ada Allah, ada Muhammad. Kemudian apa komentarnya? Apa komentar saya? Komentar saya sangat simpel, pendek, mudah dipahami, yaitu bahwa saya belum tahu, karena saya belum mempelajari secara serius tentang masalah takbir mimpi ini. Meskipun saya mempunyai satu kesimpulan bahwa semua yang terjadi itu pasti ada maknanya, dan setiap yang terjadi itu mengandung pendidikan bagi kita. Sesuatu apapun, besar ataupun kecil, dulu, sekarang, atau nanti, yang kita inginkan ataupun yang tidak kita inginkan, seluruh yang terjadi itu selalu terlingkupi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti mengandung pendidikan bagi kita. Tergantung kemudian bagaimana kita duduk mengambil hikmah itu. Kita menempatkan diri sebagai murid yang sedang dididik oleh yang maha mendidik. Itu komentar saya yang sangat global. Kalau saya masuk ke kasusnya, saya akan melampaui batas kapasitas saya, karena saya belum memahami tentang takbir mimpi. Begitu Mbak Iha, dan saya yakin tidak puas, dan mudah-mudahan penjenengan bisa mengajukan topik ini kepada orang yang lebih pas, yang lebih membidangi masalah ini. Saya akan lebih baik dan lebih selamat untuk mengatakan saya tidak tahu pada saat memang saya tidak tahu. Kurang lebih seperti itu, dan saya kembali kepada Mas Brian. Ya, terima kasih Siwo, dan juga Mbak Iha yang sudah bertanya tadi. Mudah-mudahan tidak puas Siwo ya. Baik, silakan yang lainnya, light audience. Masih saya tunggu di 6332706, atau juga Anda bisa mengirimkan SMS di 0818801058. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini Pak? Saya dengan Albert di Mas Albert, Bintaro. Ya? Mas Albert di Bintaro ya? Ya. Silakan Mas Albert dengan Siwo. Siwo, saya mau sharingnya. Mengenai paket La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu apakah sudah harga mati? Artinya adakah kemungkinan suatu ketika nanti ada selain Nabi Muhammad itu misalnya, atau apa sih betulnya bedanya antara Nabi dan Rasul itu gitu. Sehingga ada yang mengatakan bahwa ulama itu pewaris para Nabi, kenapa bukan pewaris para Rasul? Itu satu. Apakah ada kemungkinan jika ada seseorang mengaku karena begitu tingkat tingginya keimanannya, sehingga orang lain yang awam menganggap dia posisinya lebih dari Nabi Muhammad?
begitu saja sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Albert di Bintaro. Silakan Siwo. Jadi Mas Albert di Bintaro, terima kasih. Beliau mengangkat permasalahan yang pertama yang saya catat adalah tentang paket. Tadi kayaknya saya mendengarkan itu ada kalimat paket. Iya, satu paket. Benar ya? Bahwa ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah ini sebuah harga mati atau, nah ini ataunya itu tadi apa? Atau mungkin bisa berubah atau gimana? Itu saya kurang menangkap dengan jelas. Kemudian yang kedua, apa sih beda antara Nabi dan Rasul? Kenapa kalau ulama itu disebut sebagai pewaris Nabi, bukan pewaris Rasul? Ya, kayaknya itu yang bisa saya catat di sini. Saya akan coba men-sharingkan sesuai kapasitas pemahaman saya yang, tolong dicatat, pemahaman saya ini masih dalam rangka berproses. Jadi, sebagaimana yang sering kita sharingkan, saya mempunyai 3 formula dasar dalam rangka memproses keilmuan saya, yaitu saya selalu berusaha mentaati kebenaran yang saya pahami saat ini, karena saya tidak mungkin bisa mentaati sesuatu yang saya belum paham. Jadi kemampuan saya hanya mentaati kebenaran yang mana? Yang sudah mampu saya pahami saat ini. Nah, karena kebenaran itu tidak hanya terbatasi oleh pemahaman saya saat ini, pasti masih sangat banyak yang saya belum paham. Kemudian saya punya formula yang kedua, yaitu selalu mencari kebenaran yang lebih tinggi. Kemudian diteruskan dengan formula ketiga, pada saat saya menemukan kebenaran yang lebih tinggi, maka konsekuensi logis, kalau saya konsisten dalam berproses, maka saya harus berani merevisi kebenaran saya kemarin atau sekarang dengan kebenaran yang lebih tinggi yang kita dapatkan yang terakhir. Demikian seterusnya, pada saat ini kita sudah merevisi kebenaran yang kemarin, tetapi selalu mencari lagi kebenaran yang lebih tinggi yang akan merevisi kebenaran sebelumnya. Itu formula yang saya pakai. Nah, sehingga apa yang saya sampaikan tentu sangat terbatasi dengan halte proses saya sementara ini. Maka dari itu jangan tergesa-gesa diterima, tapi juga jangan tergesa-gesa ditolak. Kalau ada yang difahami di sana ada benar, monggo diambil berdasarkan kebenarannya, bukan berdasarkan siapa yang bicara. Tapi kalau di sana ada yang kurang benar, jangan melihat siapa yang bicara. Kebenaran selalu benar dan ketidakbenaran ya perlu untuk diperbaiki. Jadi bantulah saya untuk meningkatkan proses percepatan saya. Itu ya Mas Arbet sebagai mukadimah seperti itu. Kemudian saya akan mencoba men-sharingkan apa yang saya pahami terkait dengan permasalahan yang panjenengan angkat. Terkait dengan saya mau ikut menggunakan itu meskipun istilah paket itu saya belum cermat betul terhadap istilah ini. Jadi mungkin yang dimaksud paket itu sesuatu yang tidak bisa lagi ditambah atau dikurangi, yaitu tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sepanjang pembelajaran saya, sepanjang kemampuan saya menangkap pelajaran-pelajaran itu, bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu merupakan pintu gerbang seseorang yang ingin memasuki agama Islam. Kalau kita ambil dari situ, siapapun yang ingin masuk menjadi pengikut agama Islam, itulah pintu gerbangnya, yaitu sebuah sebuah ikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, Rasul Allah.
siapapun yang sudah mengucapkan ikrar itu, dia masuk sebagai warga muslim. Terlepas bagaimana dia mutunya, terlepas orang yang sudah masuk sebagai warga muslim itu bisa jadi di sana ada yang melakukan keburukan, bahkan keburukan-keburukan yang setingkat kufur misalnya, tapi tetap dia masuk sebagai warga muslim. Walaupun ada orang yang melakukan keburukan sampai ke tingkat kufur misalnya, dia dihukumi kufur tapi tetap dia sebagai warga muslim. Kemudian ada yang lebih parah lagi, dia melakukan keburukan sampai ke tingkat munafik misalnya, tetapi dia tetap statusnya sebagai warga muslim manakala dia mengikrarkan dua kalimat ini yang disebut dengan syahadatain, dua kalimat syahadat. Itu terkait dengan pintu gerbang masuknya seseorang menjadi warga muslim. Nah, saya tambah dikit, apakah ini sebuah paket yang sudah tidak bisa lagi untuk diutak-utik, untuk dirubah gitu? Sepanjang yang saya tahu ini tidak bisa dirubah, karena ini sudah keputusan final bahwa orang yang mau masuk sebagai warga muslim, dia disebut warga muslim manakala dia itu terkait dia sudah masuk ke pintu gerbang ini, yaitu bersyahadat. Meskipun nanti ada pembahasan apakah syahadat itu harus diucapkan dengan lisan atau tidak, itu nanti permasalahan lain, tetapi kita akan bisa tahu orang yang mengucapkan kalimat ini dia masuk sebagai warga muslim. Sementara bagaimana orang yang tidak mengucapkan kalimat ini, itu pembahasannya nanti bisa agak panjang, karena bisa jadi misalnya orangnya gagu misalnya, atau orangnya bisu, atau orangnya itu tidak mampu mengucapkan secara lisan misalnya, atau dia mengucapkan secara sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Itu di luar di luar pembahasan ini. Ini sudah merupakan satu keputusan dekret, sudah merupakan satu ketetapan, sudah merupakan, kalau istilahnya Mas Albert mungkin paket itu. Jadi ini sudah tidak mungkin untuk bisa dirubah. Apalagi kemudian pada pelajaran-pelajaran akidah dinyatakan bahwa dasar dari semua agama, apalagi khususnya agama Islam yang saya pahami, itu dasarnya ada pada ma'rifah kepada ketuhanan. Dan ma'rifah yang paling awal itu adalah penyaksian seseorang dengan tahap yang paling awal, yaitu mengucapkan atau mengakui terhadap ikrar ini, masalah ketuhanan Allah, kemudian diikuti dengan sistem perwakilannya, yaitu bahwa Muhammad itu utusan Allah, Rasul Allah. Bahkan nanti di dalam pelajaran yang saya yakini di dalam Islam itu bahwa Allah itu Maha Esa, dan Rasul yang terakhirnya yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau diistilahkan apakah itu harga mati, menurut saya ya. Jadi itu harga mati. Tidak bisa dirubah. Misalnya orang mau masuk Islam, kemudian mengatakan La ilaha illallah, kemudian si fulan yang bukan Muhammad sebagai Rasulullah. Itu sepanjang yang saya tahu sudah menyalahi kaidah dasar, dan itu bukan pintu gerbang untuk menjadi muslim. Untuk pintu gerbang untuk menjadi muslim ya dua ini, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau istilahnya paket,
Ya, mudah-mudahan saya tidak salah memahami dengan istilah paket itu. Ya, paket itu tidak bisa diubah. Apakah itu harga mati? Sepanjang yang saya tahu, ya harga mati. Nah, kemudian dilanjut dengan apa sih perbedaan Nabi dan Rasul? Persamaannya dulu ya. Persamaannya dulu, Nabi dengan Rasul itu merupakan perseorangan figur yang dia diangkat, didekripkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wakilnya dan disertai dengan bukti kenabian atau kerasulannya, yaitu mukjizat. Ya, kalau sekedar orang mengaku nabi itu siapapun bisa, tetapi dia betul-betul disebut nabi manakala dia mampu menunjukkan bukti satu kekuatan yang itu kalau dia bukan benar-benar nabi, dia tidak akan mungkin mempunyai satu kekuatan itu, karena itu merupakan kekuatan spesial yang diberikan oleh Allah kepada yang sudah dinobatkan sebagai nabi, yang sudah ditugaskan sebagai nabi atau rasul. Itu persamaannya. Perbedaannya, nabi itu orang yang sebegitu bersihnya, sebegitu suci kepribadiannya, sehingga dia mampu menjangkau alam-alam an-naba, alam nubuwah, yaitu alam wahyu, alam firman, alam kalamullah. Dia mampu menjangkau ke alam yang sangat tinggi itu dengan kesuciannya. Bukan sekedar itu, tapi dia juga dinobatkan dan diutus untuk mengajarkan wahyu-wahyu yang sudah digapai olehnya. Kemudian kalau Rasul, dia bukan sekedar mampu menangkap ke dunia wahyu itu, ke alam wahyu, tetapi dia juga di samping itu dia dinobatkan sebagai Rasul yang dia membawa risalah. Jadi ada satu paket sistem yang terkait dengan kewahyuan itu dan menjadi satu paket ajaran yang disebut dengan pedoman hidup atau sering disebut dengan agama. Itu kurang lebih. Nah, kemudian yang ketiga, ada ulama pewaris Nabi. Kenapa bukan pewaris Rasul? Gitu ya. Dari pemaparan tersebut, kalau tingkat nubuwah, makom an-naba itu bisa dijangkau oleh orang-orang yang memenuhi syarat kesucian tertentu, sehingga dia mampu menggapai ilmu-ilmu kenabian. Ya. Tetapi terkait dengan Rasul dan risalah itu sesuatu yang lebih tinggi dari makom kenabian. Meskipun nanti makom-makom itu, makom kenabian dan makom kerasulan itu semuanya yang merupakan satu titik paling sempurna sepanjang yang saya tahu, yang saya yakini, itu ada pada Muhammad, ada pada Nabi Muhammad, ada pada Rasul Muhammad, ada pada Imamul A'immah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada diri Rasul Muhammad, pada diri Nabi Muhammad, pada diri Imam Muhammad ini terkumpul keseluruhan ilmu para nabi, ilmu nabi-nabi, dan juga ilmu Rasul sebelumnya. Sehingga disebut bahwa ilmu sang Rasul, sang Nabi ini, sang Imam ini, itu merupakan kesempurnaan yang tertinggi. Dan beliau juga mampu menjangkau bukan saja alam nubuwah, tapi juga alam risalah dan alam risalah yang tertinggi. Beliau juga kemudian dinobatkan, didekretkan sebagai Rasul yang terakhir karena sudah
ada kesempurnaan risalah di situ. Nah, bagi para pengikutnya ada sangat bisa jadi ada yang mampu menjangkau ke makom-makom itu, tetapi makom kepangkatan spiritual yang berupa penugasan sebagai rasul itu sudah selesai karena sudah sempurna. Nah, dan demikian juga pangkat spiritual yang disebut dengan nabi itu juga sudah selesai karena alam nubuwah juga sudah sempurna pada diri beliau, sehingga tidak ada lagi nabi setelah beliau dan tidak ada lagi rasul setelah beliau. Nah, terkait dengan ulama yang pewaris nabi, itu dia mewarisi keseluruhan kesempurnaan ilmu-ilmu nubuwah. Bukan hanya itu, tapi juga dia mewarisi bentuk tanggung jawab, tetapi dia tidak mewarisi kepangkatan nabi dan rasul. Yang ilmunya dia warisi, tanggung jawabnya dia warisi, kefiguran, keteladanan beliau warisi. Tetapi yang tidak diwarisi adalah pangkat. Kenabiannya tidak diwarisi dan pangkat kerasulannya juga tidak diwarisi. Kenapa? Karena sudah selesai. Pangkat kenabian sudah sempurna dan pangkat kerasulan sudah sempurna. Agama juga sudah sempurna. Sistem prinsip pedoman hidup juga sudah sempurna. Nah, kemudian juga di sini kayaknya perlu dikasih tanda petik garis bawah bahwa ulama ini bukan ulama yang penobatannya itu dirakit dari bawah. Ya, misalnya begini, ada kan ulama tapi dia mendapatkan gelar ulama itu dari masyarakat. Nah, itu sangat tergantung seberapa mutu komunitas masyarakat itu. Kalau misalnya satu komunitas masyarakat yang masih sangat tertinggal dari informasi tentang keislaman misalnya, kemudian maaf ini saya pakai contoh Mas Brian, biar nggak apa-apa dia marah. Seandainya suatu saat Mas Brian itu masuk ke komunitas masyarakat tadi yang masih sangat sedikit menerima informasi tentang ajaran Islam misalnya, kemudian Mas Brian membawa ke sana itu. Nah, itu di komunitas itu Mas Brian bisa disebut ulama oleh masyarakat itu dengan alat ukur mereka, gitu kan. Nah, tetapi kalau Mas Brian ini masuk ke lingkungan para kiai dan para santri, di sana ada komunitas santri, mungkin malah banyak pemahaman Mas Brian yang kemudian di-counter sehingga terjadi dialog, diskusi, debat, dan sebagainya. Boro-boro disebut ulama. Gitu. Kenapa? Karena komunitasnya sudah jauh lebih banyak mendapatkan informasi-informasi tentang Islam. Jadi kalau gelar itu dari bawah, itu sangat relatif terhadap siapa yang menggelari dan dengan alat ukur mana, dengan validator mana masyarakat itu menggelari seseorang. Dan juga gelar-gelar yang lain nanti itu menjadi relatif, gelar kiai, gelar ulama, gelar gelar-gelar ajengan, gelar ustadz dan sebagainya. Sepanjang itu gelar dari bawah itu sangat relatif, tergantung siapa yang menggelarinya, yang memberi gelar itu. Nah, kalau terkait dengan ulama pewaris Nabi, itu ulama yang sangat spesial, ulama yang dia mendapatkan pangkat itu hierarkinya dari atas, bukan dari bawah. Ya, siapa misalnya yang menggelari itu? Ya, yang dia tahu persis tentang alam-alam yang terkait dengan alam nubuwah dan alam risalah. Nah, berarti siapa ulama pewaris Nabi itu? Kita tidak bisa tanya ke masyarakat pada umumnya. Kita harus tanya kepada figur-figur tertentu yang relevan. Misalnya kita tanya kepada Nabi, ulama pewaris Nabi itu yang mana? Karena bahkan disebut di sini bukan sekedar ulama pewaris Nabi, tapi ulama pewaris nabi-nabi. Karena disebut di sana
al ulama warasatul anbiya, ya. Jadi nabi-nabi. Jadi seluruh ilmu nabi-nabi diwarisi oleh ulama itu. Seluruh keteladanan nabi-nabi diwarisi oleh ulama itu. Seluruh tanggung jawab nabi-nabi dalam rangka melaksanakan tugas keulamaannya itu dia juga mempunyai mewarisi tugas nabi-nabi itu. Jadi ini suatu pangkat yang luar biasa yang dia ada di bawah pangkat risalah dan pangkat nubuwah. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami. Maksud saya bahwa ulama itu ada dua deh kalau dilihat dari sudut pandang yang global, yaitu ulama yang gelar itu dari bawah, ada ulama yang gelar dari atas. Kalau ulama yang gelarnya dari atas nggak akan bisa direkayasa terkait dengan permasalahan politik, budaya, ekonomi, nggak bisa. Tapi kalau gelar yang dari bawah itu bisa dipolitisir, bisa dalam maksud saya itu ada ulama yang memang benar-benar merupakan penghargaan, penghormatan dari komunitas masyarakatnya. Tapi bisa jadi dia diorbitkan oleh orang yang memang bisa mengorbitkan sehingga dia menjadi ulama, gitu ya. Ada ulama yang alami, dia terbentuk dan dihormati oleh masyarakatnya seperti itu, tapi ada ulama yang memang sengaja diorbitkan. Ada orang yang mengorbitkan dirinya sendiri juga sebagai ulama dan lain-lain lah, macam-macam lah. Jadi sampai nanti ada istilah, ada ulama itu ada ulama yang baik, ada ulama yang buruk, yang sebutannya dengan ulama su. Nah, ulama su itu hanya terkait dengan ulama yang gelarnya dari bawah. Kalau ulama yang warasatul anbiya tidak ada yang su, tidak ada yang buruk. Karena yang menggelari dia itu adalah orang yang kapasitas kesucian spiritualnya itu lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf, mungkin apakah itu yang dimaksud oleh Mas Albert atau bukan, tapi begitulah yang mampu saya sharingkan dengan segala keterbatasannya. Saya kembali ke Mas Brian Sam. Oke, terima kasih Siwo, dan ya, light audience, saya tunggu lagi penelpon berikutnya ya di 633-2706. Sementara untuk SMS saya kira saya tutup dulu karena memang sudah cukup banyak. Nanti kita coba sharingkan di sesi berikutnya Siwo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini Pak? Dengan Haryanto. Bapak bisa tolong dikecilkan volume radionya Pak? Iya, Bapak Haryanto di mana Pak Haryanto? Dari Tangerang Pak. Di Tangerang, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya punya 3 pertanyaan, tapi penyampaiannya agak panjang. Iya, silakan Pak Haryanto. Saya dengar cerita dari Pak Ustadz ya, bahwa umur dunia itu 7.000 tahun. Dan setelah Nabi Muhammad itu lahir, umur dunia itu sudah 5.000 tahun. Nah, yang saya tanyakan, tahun Hijriah itu dimulai dari Nabi Muhammad itu umur berapa? Dan sisa umur dunia itu kira-kira berapa? Terus yang kedua, akhir dunia ini sebelum ada Dajjal, ada makhluk yang namanya Jalut. Sekarang ini dibentengi dan ditimbun sama salju katanya di kutub utara. Apakah ada hubungannya dengan mencairnya salju itu, makhluk Jalut itu akan muncul di dunia gitu. Terus yang ketiganya, bagaimana tobat yang sebenarnya? Orang bilang tobat sambel. Nah, saya pernah merasakan sendiri, habis berbuat dosa itu rasanya itu menyesal dan takut dengan dosa-dosanya. Tapi setelah lama-lama juga ngelakuin lagi gitu loh. Namanya apa tadi Pak Haryanto? Tobat sambel?
tobat sambel gitu loh kan, kalau orang Jawa bilang kan tobat sambel gitu. Ya baik. Ya terima kasih Pak Arianto untuk 3 pertanyaannya. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini enak tobat sambal sih. Monggo sih. Ini udah mulai pedes. Mas Arianto di Jakarta, terima kasih. Yang pertama langsung ya. Ada kisah atau cerita atau kalimat atau apalah yang beliau bilang dari Pak Ustadz bahwa menyatakan bahwa umur dunia 7.000 tahun, kemudian pada saat Rasulullah Muhammad hadir itu tinggal sekian ribu tahun. Saya nggak berani melanjutkan ini, tetapi jawaban saya maaf itu. Mas Haryanto tolong minta penjelasan kepada Pak Ustadz tadi ya, karena saya tidak tahu tentang ini. Jadi saya tidak tahu persis ya tentang hitung-hitungan ini, dan sumbernya dari mana saya juga nggak tahu. Jadi ya yang paling mudah kemudian paling sesuai dengan diri saya, ya saya hanya bisa mengatakan saya belum tahu. Kalau masalah tahun Hijriah itu mulai sejak kapan? Kebetulan saya tahu karena saya pernah mempelajari sejarah ini, yaitu dimulai dari tahun ke-11 kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya pada saat beliau melakukan hijrah. Saya ulangi ya, pada tahun ke-13, bukan ke-11 ya. Kalau ke-11 itu kan sering dikaitkan dengan ada momentum Isra wal Mi'raj, itu tahun ke-11. Pada saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, nah disitulah kemudian dijadikan sebagai momentum mulainya tahun Hijriah. Jadi tahun Masehinya berapa saya tidak hafal, kemudian tahun Komariahnya berapa saya juga nggak hafal, tetapi yang saya ingat tahun hijrah itu dimulai disebut tahun pertama, yaitu pada saat Rasulullah SAW bersama para pengikutnya itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Disitulah mulai tahun hijrah dan disebut sebagai tahun 1 Hijriah. Mungkin sedikit catatan bahwa itu ditetapkan itu bukan pada saat Rasulullah masih hidup, tetapi ditetapkan setelah beliau wafat, gitu ya. Dan sepanjang yang saya tahu, yang mengambil kebijakan itu, yang mengambil kesimpulan itu atau mungkin itu yang kemudian ditetapkan oleh khalifah, gitu ya, diusulkan karena waktu itu ingin mencari satu momentum baru terkait dengan Islam, kemudian menggunakan tahun sendiri, menggunakan kalender sendiri, kemudian kira-kira enaknya, maaf ini bahasa yang sangat populer, bahasa yang sangat tidak teknis ya. Kira-kira mulai kapan kita menghitung satu tahun yang terkait dengan tahun Islam dan penanggalan atau almanah Islam. Nah, sepanjang yang saya tahu itu diusulkan atau diputuskan kebijakan itu oleh Sayyidina Ali, kemudian ditetapkan oleh khalifah pada saat itu, pada khalifah kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Itu jadi penetapan bahwa tahun Hijriah itu adalah tahun Islam, dimulai dari hijrahnya Rasul, itu ditetapkan pada masa kekhilafahan kedua. Terus kemudian tadi disebut bahwa di akhir dunia sebelum datangnya Dajjal, tadi disebut ada seseorang atau sesuatu atau apalah namanya yang disebut dengan Jalut tadi. Saya belum pernah dengar ini. Kalau Ya'juj Ma'juj saya pernah dengar ya. Tapi kalau Jalut itu nama seseorang yang terkaitannya dengan
dengan Nabi Daud kayaknya Jalut itu. Tapi saya nggak tahu yang dimaksudkan Mas Haryanto tadi apa ya, kok masa Jalut sih gitu. Ada banyak kajian-kajian tentang itu, meskipun saya juga tidak tahu persis tentang itu, jadi saya tidak bisa komentar banyak, tidak bisa sharing banyak. Apalagi nanti dikaitkan dengan bahwa dia di penjara di kutub, di dalam es di kutub utara, apa hubungannya dengan ada prediksi yang mengatakan mencairnya kutub, mencairnya salju dan sebagainya. Itu juga saya juga tidak tahu. Jadi saya hanya bisa mengatakan mohon maaf, terima kasih atas tidak puasnya, dan saya hanya bisa mengatakan saya belum tahu masalah ini. Kalau saya ngarang nanti bahaya, dan tanggung jawab saya menjadi sangat besar. Toh resiko yang harus nanggung saya, jadi lebih baik saya nggak ambil resiko deh. Saya akan resiko saya menjadi sangat kecil manakala saya mengatakan saya tidak tahu. Kemudian kalau yang ketiga ini agak ada nih beberapa pengetahuan tentang ini. Apa yang disebut taubat yang sebenarnya? Bukan taubat yang sambel. Meskipun kata sebenarnya ini saya juga garis bawahi. Taubat yang sebenarnya ya saya juga belum tahu. Yang sebenarnya seperti apa. Tapi saya punya kesimpulan-kesimpulan, pemahaman-pemahaman yang bagi saya ini mantap gitu ya, sehingga saya yakin dengan ilmu saya untuk sementara ini tentang apa yang disebut dengan taubat yang nasuha. Nah, yang saya tahu begini, ada beberapa butir ya, ada beberapa poin. Taubat yang disebut taubat yang nasuha, saya belum sampai pada yang sebenar-benarnya nasuha, belum. Baru taubat nasuha sepanjang yang saya tahu, itu pertama seseorang itu satu memahami kesalahannya. Jadi dia tahu, paham, ini saya salah. Nah, kemudian yang kedua itu menyesali kesalahannya dan berani mengakui kesalahan itu. Kita kan sering punya kesalahan, tapi kita tidak jantan, kita tidak berani untuk mengakui kesalahannya itu. Jadi mungkin urutannya begini. Pertama, memahami kesalahannya. Kemudian kedua, berani mengakui bahwa itu kesalahan saya. Yang ketiga, menyesali kesalahan itu. Nah, jadi menyesal itu tidak semua buruk ya, meskipun banyak kan kalimat nggak usah disesali sesuatu yang sudah terjadi, itu tidak merubah apa-apa, itu kan misalnya banyak kan kalimat seperti itu. Tetapi dalam masalah ini tidak berlaku. Menyesali kesalahan itu berfungsi sebagai salah satu tahapan untuk menuju taubat yang nasuha. Nah, itu tiga. Kemudian keempat, dia kalau kesalahannya itu terkait dengan manusia, misalnya dia pernah mengambil hak atau pernah menyakiti orang, itu dia harus lunaskan dulu ini. Kalau dia pernah mengambil sesuatu, kembalikan. Kalau dia pernah menyakiti seseorang, meminta maaf. Nah, kalau seperti itu ya, sehingga misalnya kita pernah memukul orang misalnya, kita harus mau untuk dibalas pukul oleh dia. Itu seandainya dia hanya bisa memaafkan dengan cara itu, misalnya begitu ya. Itu dia harus tempuh, itu yang keempat. Kalau kesalahan itu terkait dengan hukum-hukum kebenaran, itu dia urusannya kepada Allah kan. Bukan kalau tadi kepada manusia dan juga kepada Allah, karena dia menyalahi orang itu juga otomatis dia berbuat kesalahan terhadap kebenaran. Di samping dia minta maaf kepada Allah, dia juga harus minta maaf kepada manusia. Nah, kalau dia punya kesalahan terhadap kebenaran, misalnya begini, dia pernah meninggalkan kewajiban, gitu ya. Nah, dia harus kembali membayar kewajiban yang pernah ditinggalkan itu. Nah, atau dia pernah melakukan keharaman
dia harus membersihkan dari keharaman itu. Entah itu keharaman yang berupa tingkah laku ataupun keharaman yang berupa makanan. Nah, kalau yang saya pernah belajar ini dicontohkan bahwa orang yang pernah memakan barang yang haram, cara bertaubatnya dia harus membersihkan makanan yang sudah dimakan yang haram itu dengan cara satu, tidak lagi memasuki barang yang haram, makanan, kemudian membakar kalori-kalori haram yang sudah ada dalam diri kita dengan cara berpuasa. Nah itu kemudian nanti ada bentuk relevansinya, kesalahannya ini, kemudian cara mengklirkannya, membersihkannya dengan ini, itu ditata di dalam fikih, ada aturan mainnya. Bahkan di dalam pembahasan yang sempat saya pelajari waktu itu, seandainya keharaman makanan yang sudah begitu banyak masuk dalam diri kita sehingga membentuk badan kita, maka orang kalau mau bertaubat nasuha itu dia harus berani puasa hingga dia yakin bahwa keharaman-keharaman yang sudah menjadi daging, menjadi darah, menjadi itu bisa bersih. Misalnya apa? Ya misalnya dia puasa karena puasa itu berfungsi untuk membakar kekotoran di dalam diri kita. Nah, itu puasa bukan diet loh ya. Puasa dalam rangka dia menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, bukan dalam makna diet. Kalau diet itu kan hanya upaya-upaya yang amat duniawi sekali, tidak ada hubungannya dengan ibadah. Karena jadi beda antara puasa dan diet, gitu maksud saya. Di dalam contoh itu bahkan begini. Bila perlu dia puasa sampai kulitnya itu nempel dalam tulang. Maksudnya bahwa semua hasil dari makanan haram itu sudah keluar semua deh. Itu cara yang cepat. Gitu. Nah kemudian kalau cara yang lambat untuk pembersihannya, yang penting jangan lagi pernah dimasuki barang-barang yang haram. Jadi pernah dicontohkan seperti ini ya. Ada gelas, di dalamnya ada air kopi. Kan hitam itu. Nah, kalau biar air itu tidak hitam lagi, masukin terus dengan air bening. Terus masukin terus, jangan pernah masukin kopi lagi. Maka nanti lama-lama air itu akan berubah semakin bening, semakin bening, semakin bening, semakin bening, dan lama-lama hitam yang ada di dalam gelas itu menjadi tidak ada. Nah, itu cara yang bertahap dengan kita melakukan ibadah-ibadah setiap hari 24 jam sehari, lama-lama itu menjadi itu. Nah, kemudian ada lagi yang perlu diperhatikan bahwa ada bertaubat itu dilakukan disertai dengan permohonan ampun kepada Allah, ya. Tentu sudah dilakukan hubungan yang kepada manusianya tadi sudah mohon ampun kepada Allah, dan itu juga bisa menjadi sterilisasi yang sangat cepat. Ada yang dia bertobat itu bukan dengan permohonan ampun, tapi dengan amaliyah. Jadi kalau pernah melakukan keburukan, hentikan keburukan itu dan lakukan kebaikan. Karena kebaikan itu menghapus keburukan. Ya, sesuai kalau kebaikannya satu, dia dihapus, keburukannya satu, dihapus dengan kebaikan satu. Kalau keburukannya 1000, ya dia akan terhapus dengan kebaikan 1000. Ada hukum seperti itu. Nah, itu tambahan pertama. Tambahan kedua, ada juga kajian seperti ini. Saya mohon maaf ini, karena kalimat saya ini mungkin tidak lumrah, tidak umum. Karena begini, ada satu rezeki yang tidak boleh dicari
Tapi manakala dia datang, itu merupakan rezeki yang luar biasa besarnya. Nah, ini ada dua hal, yaitu satu, manakala kita digibah orang dan manakala kita difitnah orang. Itu kita wajib untuk tidak menjadikan diri kita ini sebagai objek untuk digibah. Kita juga harus menjaga agar diri kita itu tidak dijadikan objek oleh orang lain untuk difitnah. Kalau kita sudah menjaga itu, kita berbuat baik, tetapi tiba-tiba datang adanya ghibah. Jadi saya punya keburukan yang saya simpen gitu, tapi tahu-tahu ada orang lain yang membuka misalnya. Nah, itu disebut ghibah. Itu sebagai satu sarana pembersihan yang sangat mendukung orang yang mau bertobat. Ada yang lebih besar lagi, rezeki yang lebih besar lagi, yaitu manakala seseorang sudah berlaku baik, berlaku bijak, dia berhati-hati, waspada, jangan sampai menimbulkan fitnah, tiba-tiba dia difitnah. Dia tidak melakukan keburukan, tetapi disiarkan, diopinikan, dia berbuat keburukan. Ya, sehingga dia difitnah. Ini dalam kajian itu disebut bahkan begini, berbahagialah orang yang mendapatkan rezeki yang tidak boleh dicari itu. Itu adalah rezeki yang luar biasa. Yaitu apa? Ghibah dan fitnah. Kan, tidak umum kan? Pada umumnya kalau orang digibah, difitnah, marah kan? Ini malah enggak. Dia bahkan berterima kasih itu. Karena ini merupakan rezeki yang luar biasa. Dan tidak boleh dicari. Manakala dia datang, itu merupakan rezeki yang luar biasa bagi orang itu. Berbahagialah orang yang dalam posisi seperti itu. Dia selalu berhati-hati, dia selalu bijak, dia selalu menjaga, tetapi tiba-tiba datang itu yang namanya ghibah dan fitnah. Itu rezeki yang tak terkira nilainya. Ya, tapi kalau dikaitkan kaidah umum kayaknya siapa yang mau difitnah ya. Gitu ya. Itu sekelumit tentang taubat nasuha yang saya pahami. Kalau penjenengan tanya taubat nasuha yang sebenarnya yang kayak apa, saya juga sedang mencari dan terus mencari. Kalau taubat sambil, kan kita sudah tahu kan, ya pada saat pedes saja kita mengatakan kapok gitu, udah deh besok nggak lagi, tapi ya besok nyari lombok lagi, nyari sambal lagi. Itu kayaknya Mas Haryanto, oke? Di Tangerang. Mas Haryanto di Tangerang. Mohon maaf, saya kembali kepada Mas Rayen Sen. Oke, baik, terima kasih Siwo dan juga terima kasih yang sudah bertanya di sesi ini ya. Dan insya Allah nanti kita akan masuk ke sesi berikutnya dalam berproses menuju kesejatian diri dan tentunya masih sharing bersama Siwo Agus Hidayat. Siwo kelihatannya, monggo silahkan istirahat sesaat. Boleh ngopi? Boleh, silahkan. Penjenengan boleh ngopi nggak? Kelihatannya enggak Siwo. Ya, saya aja yo. Monggo Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, nanti kita akan kembali berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri di sesi berikutnya dan masih saya buka nanti di line telepon di 633-2706. Dan nanti ada beberapa penanya yang akan saya coba himpun juga dari SMS, tidak semuanya bisa kami sharingkan malam hari ini, jadi saya coba pilih beberapa saja yang tentunya mewakili dari semua SMS yang masuk malam hari ini. Baik, saya Brian Silver mohon diri sesaat, kita berjumpa lagi setelah yang berikut ini. This is Light FM on www.litefmjakarta.com. Funded by Central Online. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hits